Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada 'alaina ash-shiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pecinta dakwah Islam dimanapun Anda berada, dan para pecinta channel Lekenan Lakona sebagai media penyiar dakwah Islam yang sangat-sangat berbahagia. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini sudah beranjak di hari ketiga bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan panjang umur, sehat badan, jasmani maupun rohani dalam menyelesaikan ibadah puasa ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara, kemarin sama kita sudah membicarakan tentang bagaimana syarat wajibnya berpuasa. Nah, sekarang di segmen yang ketiga ini, di hari yang ketiga, kita mari sama-sama membuka dan mengkaji bagaimana syarat sahnya berpuasa. Karena dalam puasa ada yang dinamai dengan syarat wajib, ada yang dinamai dengan syarat sahnya puasa, ada yang dinamai juga dengan rukun dan pembatalan. Insyaallah kita bertahap akan kaji bersama satu persatu, insyaallah di segmen-segmen berikutnya. Insyaallah sekarang kita akan mengkaji bagaimana syarat sahnya berpuasa. Karena berpuasa harus mempunyai ilmu. Salah satu ilmu dalam berpuasa adalah kita mengetahui syarat-syarat sahnya berpuasa. Ulama ahli fikih telah menetapkan di mana seseorang sudah memenuhi kriteria-kriteria syarat sahnya puasa, maka insya Allah puasanya akan sempurna dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di mana satu pun dari beberapa syarat sahnya puasa ini cacat, tertinggalkan, atau tidak ada dalam salah satu diri seseorang, maka puasanya batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana keempat syarat tersebut? Karena memang syaratnya ada 4. Pertama adalah al-Islam. Syarat sahnya puasa yang pertama adalah Islam. Ini pokok pertama. Jangan pun puasa, jangan pun sholat, seluruh amal ibadah apapun tanpa adanya Islam, tanpa diawali ia harus masuk dalam lingkaran Islam, tanpa ikrar syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka amal ibadah itu batal dan tidak bernilai pahala, saudara. Jadi ini contohnya, kita punya saudara kita sangat luar biasa, rajin puasanya, rajin infaknya, rajin sedekahnya, rajin membantu sesama, tapi dia tidak Islam, maka seluruh amal ibadahnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat pertama adalah Islam. Kalau Islam, insya Allah amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika kita punya saudara kita ini tengah-tengah puasa, pelaksanaan puasa, zuhur jam 12, dia murtad, naudzubillah min dzalik. Entah itu murtadnya bil aqwal atau bil af'al atau bil i'tiqad, maka pada saat itu pula puasanya batal. Nah, jangan pun di tengah-tengah puasa, di akhir-akhir waktu
puasa sekitar jam 5 atau setengah 6 sebelum masuk waktu maghrib, tahu-tahu dia murtad, na'udzubillah, maka puasanya batal sudah. Na'udzubillah min dzalik. Pertama, syarat sahnya puasa adalah Islam. Tanpa Islam, semua amal ibadah tidak ada nilainya. Syarat yang kedua adalah berakal. Dia mempunyai akal pikiran, dia mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mulai kapan mesti disyaratkan? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dia dalam posisi dan kondisi berakal. Dalam kondisi dan situasi dia waras. Jangan sampai di tengah-tengah puasa dia hilang akal. Jangan sampai di tengah-tengah puasa dia hilang pikirannya. Contohnya kita punya teman. Ketika ia melakukan puasa di siang hari, tahu-tahu dia gila. Hilang pikirannya, hilang akalnya. Maka seketika itu batolah saumu, puasanya batal saudara. Ataupun jangan setengah hari sebelum buka, di waktu sebelum maghrib, tahu-tahu dia gila, maka batolah saumu, puasanya batal saudara. Adapun pingsan dan mabuk, jika seseorang terkena suatu penyakit, lalu seketika ia itu pingsan, seketika ia mabuk, maka menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, puasanya batal jika memenuhi dua kriteria. Mana dua kriteria tersebut? Apabila kondisi mabuk dan pingsan tersebut mulai dari munculnya waktu fajar sampai ghurubi syamsi, terbenamnya matahari. Yang kedua, apabila pingsan dan mabuk tersebut memang disengaja karena ia melakukan suatu aktivitas yang memang menyebabkan ia bisa mengalami pingsan dan mabuk, maka itu puasanya batal. Namun apabila dua syarat tersebut tidak terpenuhi, artinya tanpa disengaja dia ketika siang hari melaksanakan puasa, dia itu tidak disengaja seketika mabuk atau hilang pikiran atau mabuk, maka itu pingsan dan mabuk itu tidak membatalkan puasa. Apabila ia sadar, maka silahkan dilanjutkan puasanya. Begitu. Ya, jadi yang kedua, syarat sahnya puasa itu adalah berakal. Yang ketiga, saudara, syarat sahnya puasa itu adalah suci dari haid dan nifas. Nah, ini bagian khususnya untuk seorang wanita. Ya, karena laki-laki tidak ada laki-laki yang haid, tidak ada laki-laki yang nifas. Ini khususnya untuk laki-laki. Apabila ada seorang wanita haid dan nifas, maka tidak sah puasanya. Contoh, seorang wanita, kita punya seorang istri atau mempunyai seorang adik perempuan, lalu di tengah-tengah puasa dia haid, datang bulan. Dia di tengah-tengah puasa nifas, maka dengan sebab adanya haid, dengan adanya nifas, maka puasanya batal. Walaupun memang sebentar lagi, 5 menit lagi akan datang waktu maghrib, lalu seketika datang haid, seorang wanita merasakan adanya datang bulan,
atau nifas, maka seketika itu pula puasanya batal sudah. Namun untuk seorang wanita ketika dalam situasi posisi seperti itu, di tengah-tengah puasa, di siang hari ia puasa lalu datang bulan, maka itu disunnahkan al-imsak. Dia itu disunnahkan untuk tetap menahan dirinya sebagaimana dia dalam keadaan puasa. Contoh siang hari seseorang wanita haid, maka puasanya batal. Namun sampai waktu maghrib dia disunnahkan untuk tetap dalam kondisi berpuasa. Jadi jangan makan, jangan minum, jangan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, itu hukumnya sunnah. Namun tetap menghargai orang yang berpuasa, itu hukumnya wajib. Yang terakhir saudara, syarat sahnya puasa yang keempat adalah mengetahui hari-hari yang diperkenankan untuk dipuasai. Jadi jangan salah, ada hari-hari yang tidak diperkenankan untuk kita berpuasa. Ada berapa hari-hari yang tidak diperkenankan untuk kita puasa? Pertama adalah hari Idul Fitri, tanggal 1 bulan Syawal. Yang kedua hari Idul Adha, tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Yang ketiga adalah Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Yang keempat adalah nisful akhir bulan Sya'ban, separuh akhir, pertengahan akhir bulan Sya'ban, tanggal 16, 17, 18 dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah tanggal 30 bulan Sya'ban yang disebut dengan Yaum Syak, yaitu hari yang diragukan apakah itu tanggal 30 Sya'ban itu masih masuk dalam bulan Sya'ban ataukah memang tanggal 30 tersebut, hari tersebut memang sudah masuk pada tanggal 1 bulan Syawal. Nah, itu hari-hari yang tidak diperkenankan untuk kita puasai. Jadi jangan sekali-kali kita puasa di hari-hari tersebut. Yaumul Id, tanggal 1 bulan Syawal, hari Idul Adha, Ayyamut Tasyrik. Nah, adapun Yaumul Syak dan nisful akhir bulan Sya'ban itu tidak diperbolehkan kecuali ada 3 hal. Mana 3 hal tersebut? Apabila kita puasanya adalah puasa wajib, puasa qadha, puasa kafaroh, puasa nadar, maka itu kita tidak apa-apa puasa di nisful akhir, setengah akhir bulan Sya'ban dan Yaum Syak. Yang kedua adalah apabila kita memang melakukan ibadah puasa sunnah yang menjadi tradisi kita. Contoh, puasa Senin Kemis. Kita Senin Kemis sudah jauh-jauh hari, sudah puasa Senin Kemis. Pas datang nisful akhir bulan Sya'ban, tahu-tahunya kita sudah menjadi kebiasaan melaksanakan Senin Kemis, maka itu tidak apa-apa, itu diperbolehkan untuk kita berpuasa. Yang ketiga, kita diperbolehkan untuk berpuasa di Yaum Syak, hari 30, hari tanggal 30 bulan Sya'ban atau nisful akhir, separuh akhir bulan Sya'ban, adalah dikarenakan kita sudah terlebih dahulu puasa di sebelum tanggal 16, minimal 1 hari sebelum tanggal 16, yaitu tanggal 15. Minimal sebelum tanggal 16, yaitu adalah tanggal 15-nya, kita sudah puasa terlebih dahulu, maka kita diperbolehkan untuk puasa di tanggal-tanggal berikutnya. Nah, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak memenuhi
3 kriteria yang telah tadi saya sebutkan. Tidak melaksanakan puasa wajib, tidak melaksanakan puasa yang sudah menjadi tradisi dia, sunnah tradisi dia, dan tidak melaksanakan puasa sebelum daripada nisful akhir bulan Sya'ban. Nah, selain daripada hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, maka seseorang atau kita semua silakan diperbolehkan untuk menjalankan ibadah-ibadah puasa. Kita mau puasa Senin Kemis, kita mau puasa seperti puasa Nabi Daud, kita mau puasa dahar, puasa sepanjang tahun, asalkan jangan hari-hari yang telah tadi saya sebutkan. Kalau puasa di hari-hari yang telah saya sebutkan itu hukumnya haram. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah syarat sahnya puasa itu adalah 4. Pertama, ia mesti Islam. Yang kedua, ia mesti berakal. Yang ketiga, dia mesti suci dari haid dan nifas, yakni terkhusus untuk para kaum wanita. Yang terakhir adalah harinya diperbolehkan untuk dipuasai. Insya Allah, jika puasa kita sempurna, memenuhi syarat-syarat yang telah tadi saya sebutkan, sesuai dengan acuan para ulama ahli fikih, insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana puasa kita sesuai dengan syaratnya, puasa kita diterima, maka di situ akan timbul keberkahan dan keutamaan akan mengiringi diri kita pribadi, insya Allah. Mudah-mudahan kajian sore hari ini bisa kita ambil manfaatnya, keberkahannya, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih meningkatkan puasa kita, semangat ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita hanya sebatas lapar dan haus serta dahaga. Na'udzubillah min dzalik. Silahkan bila ada sahabat channel Lekenan Lakonan ini ingin bertanya, silahkan layangkan pertanyaan Anda di komentar di bawah ini. Insya Allah di segmen selanjutnya kita akan bahas pertanyaan tersebut. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.